Anda kembali di Anies Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, kericuhan terjadi saat jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi rumah milik Ketua Umum Partai Republik I. Keluarga pemilik rumah berupaya untuk menghalangi petugas karena tak terima atas proses eksekusi. Petugas gabungan dan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatangi rumah Hasna ini selaku Ketua Partai Republik I di Jalan Lebak Bulus 3, Cilandak, Jakarta Selatan pada Selasa siang. Pembacaan eksekusi oleh jurusita pengadilan langsung mendapatkan perlawanan dari penghuni rumah hingga keadaan ricuh pun tak terhindarkan. Mereka yang tak ingin proses penyitaan berlangsung berusaha mempertahankan barang miliknya termasuk dengan menahan mobil di gerbang. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama, petugas di lokasi langsung menenangkan para penghuni rumah. Setelah keadaan kondusif, petugas pun mengeluarkan seluruh barang yang berada di dalam rumah untuk diangkut dengan menggunakan truk. Sementara itu, di lokasi terpisah, pemilik rumah yang mengetahui kasus tersebut mengaku terkejut lantaran tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Saya tidak pernah dipanggil sidang oleh PN Selatan. Tiba-tiba mereka sudah eksekusi rumah saya. Satu kali saya dipanggil, terus disuruh dengan Ketua PN Selatan mengatakan kita harus mediasi dulu. Sebab AJB ini adalah AJB gantung. Terus dijadikan objek jual beli sama mereka. Dan kasus ini masih berjalan di Bareskrim dari tahun 2016 sampai hari ini tidak. Sengketa tersebut sebelumnya sudah berjalan sejak tahun 2016, di mana objek rumah tersebut dijadikan akta jual beli oleh pengadilan dengan sebuah perusahaan terkait adanya hutang piutang. Diduga gara-gara sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan, sebuah truk terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut makanan ringan. Akibat kecelakaan tersebut, kedua sopir truk tewas. Sebuah truk terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut makanan di ruas jalan lintas Sumatera Jambi, Sumatera Selatan. Diduga sopir truk pengangkut barang kehilangan kendali saat berkendara dan menabrak truk pengangkut makanan dari arah berlawanan. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut langsung berusaha mengevakuasi kedua sopir truk yang terjepit bodi mobil dengan luka serius dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun naas, kedua sopir truk tersebut tidak tertolong. Polisi yang tiba di lokasi langsung olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi serta mengevakuasi truk. Dari yang Puso ini udah ngerem. Yang dari Kalisel itu masih ngegas terus. Udah makan jalan? Makan jalan dia. Kondisi sopir kayak mana? Kondisi sopir kayaknya meninggal semua. Meninggal semua ya? Kecelakaan maut tersebut saat ini tengah ditangani oleh Satlantas Polres Muara Jambi. Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Sandi dan Siber Negara saat ini tengah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mencari tahu keberadaan dan siapa di balik akun hacker Bjorka yang meretas sejumlah informasi dari situs pemerintah dan menyebarkan informasi tersebut ke sosial media. Jagat dunia maya belakangan ini ramai oleh akun hacker Bjorka yang melakukan peretasan terhadap sejumlah situs pemerintah dan data pejabat kemudian disebarkan di sosial media. Badan Cyber dan Sandi Negara saat ini tengah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk mencari tahu siapa di balik Bjorka dan keberadaannya. Kepala Badan Sandi dan Cyber Negara Hinsa Siburian menjelaskan jika ada sejumlah klasifikasi tingkatan data. Data yang diretas oleh akun hacker Bjorka dianggap BSSN masuk dalam tingkatan klasifikasi rendah. Secara umum ini adalah masalah data. Ya, kalau kita ruang siber itu sebenarnya terdiri dari data, kemudian ada sistem elektronik, dan BSSN masih bertugas lagi mengamankan apa yang disebut infrastruktur informasi vital. Jadi
infrastruktur informasi vital ini adalah sistem elektronik yang sudah digunakan di objek vital nasional kita. Katakanlah objek vital nasional kita itu supaya prosesnya atau produksinya semakin masih efektif, efisien, maka menggunakan sistem elektronik yang sering kadang-kadang disebut SCADA juga. Jadi itu secara umum infrastruktur informasi vital nasional kita secara umum sampai saat ini ya itu semuanya berjalan dengan baik ya. Sistem elektronik yang untuk pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Sementara menurut pakar keamanan cyber dari Lembaga Riset Cyber Sistrek Pratama Persada, Satgas tidak akan bisa melakukan audit keamanan informasi yang dicuri, sehingga Satgas seharusnya bisa mengungkap terlebih dahulu siapa peretasnya, dan masyarakat harus tahu siapa pelakunya. Oleh karena itu, masyarakat juga berhak tahu kebocoran-kebocoran yang sekarang terjadi ini sebenarnya di mana sumbernya gitu. Nah, kalau sudah ketahuan sumbernya, baru nanti dikejar siapa sebenarnya aktor intelektual yang melakukan pencurian data ini gitu. Karena kalau sumbernya saja kita tidak tahu, misalkan di mana sih penyimpanan server registrasi card gitu. Itu aja kalau nggak tahu ya kita nggak bisa melakukan audit keamanan informasi. Di mana sih data pemilih itu disimpan gitu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa kita melakukan audit gitu. Nah, Satgas ini harusnya bisa mengungkap ini semua. Meski begitu, pihak BSSN tetap akan mencari tahu motif dan tujuan Bjorka meretas, lalu menyebarkan informasi rahasia tersebut ke sosial media. Pemirsa, kekhawatiran muncul di tengah masyarakat saat maraknya dugaan pencurian data. Dan berikut kami rangkum tanggapan dari sejumlah warga Jakarta. Aja yang udah ditampilin ke media itu ada data-data dari pemerintah gitu. Gimana kalau misalkan itu terjadi di masyarakat? Karena ini aja sekelas pemerintah pun bisa diretas gitu. Jadi aku dari masyarakat sebagai orang yang di dunia kerja juga cukup khawatir gitu, masyarakat biasalah khususnya gitu, karena gimana kita bahkan pemerintah aja bisa diretas datanya. Kalau menurut saya upaya pemerintah ya emang harus ditingkatkan, karena kan keamanan ini kan selalu berganti-ganti setiap tahun, pasti kan sistem antara pemerintah dengan hacker ya pasti saling berlomba-lomba, apalagi kalau hacker ini dimodali asing yang tidak suka. Pemirsa, Miss World 2021 Karolina Bielawska tiba di Indonesia. Kali kedua mengunjungi Indonesia, Miss World asal Polandia ini mengaku senang dan tidak sabar untuk melihat keberagaman dan keindahan Indonesia. Miss World 2021 asal Polandia Karolina Bielawska tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Kedatangan Miss World 2021 disambut hangat oleh pengunjung bandara. Miss World pun tak segan menerima ajakan foto bersama para penggemarnya. Bagi Karolina, ini adalah kunjungannya yang kedua kalinya ke Indonesia. Sebelumnya, Karolina berkunjung ke Gunung Bromo bersama ibunya. My bucket list was Bali, and I know that I will be there one day. I hope very soon, but because I've been to Jakarta, I know this is your capital city and very important for Indonesia. I also love your cuisine. It's called nasi goreng, and I cannot wait to try it. And also with the peanut sauce, it's one of my favorites. Miss World 2021 dijadwalkan akan menghadiri sejumlah rangkaian pemilihan Miss Indonesia 2022. Di antaranya malam puncak Miss Indonesia yang akan digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat pada tanggal 15 September 2022. Dari Tangerang, Banten, Bayu Pradana dan Dimas Winardi, iNews melaporkan. DPRD DKI Jakarta resmi umumkan usulan pemberhentian Gubernur Anies Baswedan dalam rapat paripurna Selasa siang. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.